Iya, sorry. Saya nge-lag ya kayaknya. Saya nge-lag gak ya? Iya, ngelek Sedikit ngelek. ngelek ngelek. Iya, iya. Oke ya, udah aman belum? Aman. Aman ya. Soalnya agak jelek ya sinyalnya. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kesempatan pada pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama berdoa, memohon belas kasihan daripada Tuhan. Biarlah setiap pokok-pokok doa yang telah kami naikkan menjadi perkenanan Tuhan dan kami boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja atas setiap pokok doa kami dan kami kembali boleh menyaksikan kebesaran Tuhan. Dan Tuhan, pada pagi hari ini biarlah kami diberikan sebuah pencerahan kembali lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Tuhan pimpin waktu ke depan, biarlah Tuhan juga berkati jaringan yang kami gunakan, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh berjalan dengan baik dan kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama yang kudus kami berdoa. Amin. Oke, saya bahas mengenai tema Immanuel dalam Perjanjian Lama. Eh, Sebenarnya tema saya sebelumnya kalau dilihat di Warta gitu ya, itu saya tunggu-tungguin tema Immanuel juga yang dari Musa Felix gitu ya, biar saya pengen tahu juga eh, bagian apa yang perlu saya untuk saya coba tidak serupa kira-kira gitu ya, tapi ternyata Musa Felix temanya ganti gitu ya waktu kemarin di SF. Oke, kita akan coba baca di dalam Keluaran 13 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-22 di dalam satu perikop. Saya akan bacakan mengenai Allah menuntun umatnya. Lukas 13 ayat 17 sampai 22, demikianlah firman Tuhan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Efraim, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan pada waktu dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah, kita akan melihat bahwa eh, di dalam perjanjian lama, kita tahu bahwa kisah di mana bangsa Israel keluar daripada Mesir. Lalu finalnya itu setelah Tula ke-10. Ya, Tula ke-10 itu matinya anak sulung. Ya, anak sulung lalu akhirnya Firaun membiarkan bangsa itu keluar. Nah, waktu bangsa itu keluar, kisah ini nggak berhenti. Tuhan sudah menyelesaikan dan akhirnya Firaun dikalahkan. Ya, tetapi ada tema Allah menuntun umatnya. Nah, kalau kita coba lihat bahwa sebenarnya Allah menuntun umatnya ini lewat tiang awan, tiang api, ini muncul sebenarnya tema Immanuel, ya. Tema Immanuel di dalam perjanjian lama sebenarnya sudah muncul. Pada waktu bangsa Israel keluar daripada Mesir, maka penyertaan Tuhan itu bukan sekedar hanya melewati tulah 1 sampai 10 lalu menumbangkan Mesir dan juga Firaun dengan segala Allah-allahnya, ilah-ilahnya mereka, baal-baalnya mereka, hanya untuk menunjukkan bahwa akulah Tuhan kepada bangsa Israel, untuk menyatakan dirinya bahwa akulah Allah yang sejati, akulah Allahmu.
lalu membiarkan bangsa Israel itu, ya sudah, sekarang kamu sudah tahu dan kamu sudah bebas, kamu tidak lagi menjadi budak, lalu dibiarkan begitu saja. Tidak demikian. Tapi bangsa Israel dituntun oleh Tuhan. Kehadiran tiang awan, tiang api sebagai perlambangan daripada kehadiran Allah atau penyertaan Tuhan di dalam kehidupan umat Israel, bangsa Israel, umat pilihan. Jadi Tuhan tidak membiarkan satupun umat Israel tuh, ya udah, sekarang tugas kamu nih. Ya sudah, Tuhan sekarang biarkan kamu sekarang udah nggak jadi budak lagi. Tidak demikian. Ya, tetapi Allah menuntun dan Allah menyertainya. Nah, ini Allah Immanuel. Dan yang menariknya adalah ketika kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, tema Immanuel muncul itu setelah tulah ke-10 terjadi. Dan tulah ke-10 terjadi, kalau kita perhatikan dari setiap tulah, itu tulah ke-10 itu tulah paling panjang. Ya, tulah ke-10 tulah paling panjang. Dicatat di dalam Alkitab kita. Dan waktu ditulis paling panjang, tahu Bapak Ibu, kita akan melihat tema yang muncul pada waktu tulah terakhir itu, tulah 10, sebelum Tuhan akhirnya mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, itu muncul tema Paskah, Bapak Ibu. Passover. Ya. Bagaimana ketika tulah 10 itu akhirnya pemberitahuan mengenai Passover. Kita tahu nanti bahwa ada darah gitu ya di tiang pintu mereka, lalu mereka akan, ya pokoknya mengenai mengenai Paskah lah gitu ya. Nanti roti tak beragi. Itu pemberitahuan sebelum akhirnya Tuhan menuntun keluar tiang awan tiang api itu tema Passover muncul. Tema Paskah muncul di sana. Muncullah tema Paskah, ada penyertaan Tuhan atau Immanuel tadi. Nah, di dalam Alkitab kita, Perjanjian Baru muncul Immanuel di dalam tema Natal, Bapak Ibu. Ini menarik ya, Alkitab menceritakan bagaimana tema Immanuel ini ya. Jadi Immanuel ini bicara di dalam Perjanjian Baru, itu muncul di dalam kelahiran, momen kelahiran Kristus yang kita rayakan sebagai hari Natal. Nah, tetapi dalam Perjanjian Lama, tema Immanuel muncul di dalam Paskah. Nah, tema Immanuel di dalam Perjanjian Baru muncul di dalam kelahiran Kristus atau Natal. Nah, ini lengkap sudah ya. Alkitab menceritakan. Di sini Tuhan di dalam Alkitab ini ingin menceritakan kepada kita bagaimana sebenarnya ada sebuah keutuhan, ya, keutuhan. Kalau kita baca gitu kan, jadi Immanuel ini bukan ketika pas Natal kita jadi tahu Immanuel. Jadi kita sadar Immanuel ini, oh, pas Natal nih ada kata Immanuel muncul gitu kan, yang artinya Allah beserta gitu. Padahal jauh sebelum itu Tuhan punya rencana besar gitu ya, yang akhirnya melepaskan bangsa Israel keluar daripada Mesir, lambang daripada perbudakan, daripada dosa. Jadi umat Israel yang waktu di dalam kerajaan Mesir atau di tangan Firaun ini seperti manusia berdosa di dalam genggaman dosa, ya, genggaman si jahat. Jadi perlambangan daripada budak ini sebagai manusia berdosa yang tak berdaya oleh karena kuasa daripada dosa, ya, si jahat. Makanya pada waktu bangsa Israel di dalam tulah ke-10 itu kematian anak sulung, itu Tuhan sedang menginjak kepala si ular, ya. Saya pernah sampaikan mengenai misteri tulah ke-10 kalau nggak salah ya. Saya coba sedikit review saja. Tulah ke-10 itu perlambangan Allah menginjak kepala si ular. Artinya pada waktu kematian anak sulung, itu adalah keturunan yang akan menjadi raja. Jadi Tuhan sudah persiapkan masa depan kita, masa depan umatnya, bahwa tidak ada lagi raja yang akan, ya, tidak ada lagi Firaun-Firaun lain yang akan membudaki kamu, yang akan menjadi raja atas kamu. Enggak ada. Rajanya sudah dimatiin. Kapan? Pada waktu tulah 10, maka anak sulung itu
menunjukkan tidak ada lagi siapapun yang akan menaungi kamu atau mengungkung kamu menjadi budak. Tidak ada. Nah, ini kemenangan total sebenarnya. Ya, kuasa daripada Firaun sudah dipatahkan di dalam tulah ke-10. Nah, sisanya kan nanti si Firaunnya dihajar di Laut Teberau. Kita tahu kisah ini ya. Jadi sisanya tuh hanya Firaun yang hanya nanti ya tinggal dihancurin lah, kira-kira gitu. Kepalanya udah dimatiin dulu, yaitu keturunan berikutnya. Firaunnya akan dihajar, pada Laut Teberau itu akan dihajar akhirnya ya. Nah, kita akan melihat bahwa Tuhan Allah kita ini bertanggung jawab atas kehidupan umatnya. Jadi Tuhan bukan sekedar membawa kebebasan, menyelamatkan bangsa Israel keluar daripada perbudakan, lalu membiarkan bangsa itu sekarang kamu kerjakan, ya udah sekarang sudah ya, kamu sudah bebas. Lalu dibiarkan begitu saja. Nggak demikian. Nah, pada waktu tema Immanuel muncul di dalam Natal, oke, kayaknya ada ini. Oke. Pada waktu tema Immanuel muncul di Natal dalam Perjanjian Baru, kita melihat bahwa Kristus hadir di tengah-tengah kita ke dalam dunia sebagai bagian daripada janji Tuhan yang akan menyertai kita. Jadi kita bagi orang yang percaya, orang-orang Israel yang menanti-nantikan, yang selama ini mereka tunggu-menunggu dari perjanjian lama ke dalam perjanjian baru, ada satu lembar di dalam Alkitab kita di mana kurang lebih Tuhan tidak berbicara. Ya, ada satu lembaran Alkitab kita, lembaran putih, kosong, jeda dari perjanjian lama ke dalam perjanjian baru, sebagai perlambangan bahwa Tuhan tidak berbicara selama kurang lebih 400 tahun, Bapak Ibu. Ya, kebayang ya, Tuhan tidak berbicara. Karena di bagian akhir perjanjian lama kita mengetahui bahwa nabi-nabi semua dibunuh. Ya, mereka benci sekali. Makanya akhirnya Tuhan tidak berbicara. Sampai nanti muncul Yohanes Pembaptis yang akan mendeklarasikan Kristus yang dijanjikan itu muncul. Nah, orang-orang bangsa Israel, umat pilihan yang menanti-nantikan itu, akhirnya kembali mendapat satu penggenapan janji itu nyata. Ini sebuah penghiburan tersendiri bagi setiap mereka, bagi setiap kita juga yang percaya. Maka Immanuel yang mereka sadar bahwa menanti-nanti dan mereka akhirnya melihat dan Allah menyatakan dirinya di dalam sejarah mencatat Kristus lahir. Sebagai bukti Allah Immanuel tadi yang Allah melepaskan bangsa Israel keluar daripada Mesir dari tangan Firaun yang begitu kuat yang membawa mereka dalam tiang awan tiang api, kehadiran Tuhan menyertai mereka, menuntun umatnya. Dan sekarang di dalam kehadiran Kristus ke dalam dunia, di tengah-tengah orang percaya, ini sebagaimana janji Allah menuntun dan menyertai umatnya. Ini keindahan yang perlu kita coba renungkan ya. Jadi kita memiliki Allah yang bertanggung jawab. Kristus hadir di tengah-tengah dunia bukan sekedar untuk melepaskan atau membawa bangsa umat pilihan itu keluar daripada dosa dan diselamatkan. Tetapi pemeliharaan iman di dalam kehidupan yang dijalani mereka. Kalau di dalam teologi reform tuh, terang teologi reform ada yang namanya pemeliharaan orang-orang kudus. Ada pemeliharaan orang-orang kudus. Dan inilah pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Tuhan menyertai kita. Artinya bukan hanya sekedar dia selamatkan kita lalu kita percaya dibaptis dan terima Tuhan. Tidak, dalam kehidupan kita
Tuhan menuntun iman kita. Tuhan memelihara iman kita. Sebagaimana Allah bertanggung jawab di dalam perjanjian lama, menuntun umatnya memelihara kehidupan umat Israel di dalam tiang awan, tiang api. Setiap saatnya, siang dan malam. Nah, hal ini begitu terbukti nyata bahwa di dalam 12 rasul, kita tahu ada Yudas dan Petrus, yang akhirnya dua-dua ini mengkhianati Kristus. Tetapi satu binasa, yaitu Yudas. Yang satu lagi Petrus, itu di mana Tuhan berkata, berdoa bagi Petrus, supaya imannya jangan gugur. Ini bagian daripada Allah memelihara iman daripada orang percaya. Ini bagaimana Allah hadir di tengah-tengah murid-muridnya, bukan sekedar memberitakan mengenai kebenaran, tetapi memelihara iman murid-muridnya. Inilah penyertaan daripada Tuhan. Jadi Allah juga bertanggung jawab. Setiap jiwa, setiap domba yang diberikan Bapa kepadaku di dalam Yohanes 6, satu pun tidak ada yang hilang. Itu janji Tuhan. Yang Bapa berikan kepadaku untuk diselamatkan, gitu ya. Satu pun tidak ada yang hilang. Semuanya diselamatkan. Tuhan menjaga dan memelihara iman orang percaya. Bahkan kalau kita perhatikan, finalnya di detik-detik terakhir, bagaimana ketika Yesus mati di atas kayu salib di Bukit Golgota, kita melihat tuh, satu pun tidak ada yang hilang, termasuk yang di Bukit Golgota, itu ada orang pilihan Tuhan yang harus diselamatkan di last minute-nya. Nah, ini keindahan lagi gitu ya. Saya melihat bahwa benar ya, tidak ada satupun yang hilang. Itu waktu di kayu salib tuh, aduh, udah injury time kalau kita bicara sepak bola misalnya ya. Babak satu sudah habis, babak dua udah habis. Ini menit tambahan. Sedikit lagi selesai pertandingan. Babak tambahan doang, ini menit tambahan aja. Nah, ketika di menit-menit injury time saja, ada umat pilihan, Kristus yang sepertinya tak berdaya di atas kayu salib, tapi menyatakan bahwa dia menyelamatkan dan memelihara iman orang percaya yang satu tadi yang hilang, yang sudah ditentukan untuk diselamatkan. Maka ini sangat klop dengan apa yang dikatakan di dalam Yohanes 6. Setiap domba, setiap jiwa, setiap orang yang Tuhan, yang Bapa sudah berikan kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan, tidak ada satupun yang hilang. Dan saya melihat inilah digenapi Kristus di atas kayu salib tadi. Maka pemeliharaan Tuhan terhadap iman orang percaya ini, yang kita harus coba pikirkan gitu ya. Bahwa ternyata kita punya Allah yang gak berhenti menyelamatkan kita lepas daripada dosa, sehingga kita memiliki kemampuan kembali gitu, lalu membiarkan kita. Nah, nanti kalau kamu brengsek lagi ya, matilah kamu ya. Pokoknya saya udah kasih tahu kamu ya, sekarang kamu jalan terserah kamu. Kamu jalanin hidup kamu terserah. Pokoknya semua saya sudah riset, kamu sudah saya lepaskan, sekarang udah jalanin. Nah, kalau kamu ini lagi, ya kamu akan jatuh lagi, ya udah, kamu akan binasa gitu kan. Tapi Tuhan kita enggak. Dia akan terus menuntun. Seperti menuntun bangsa Israel siang dan malam lewat tiang api, tiang awan, tiang api. Dia juga sama, memelihara perjalanan hidup kita. Ketika kita mungkin ketika kita mungkin sudah begitu lemah iman kita, Tuhan pakai lewat peristiwa, lewat teman-teman, lewat persekutuan, lewat apapun kehidupan. Akhirnya Tuhan menuntun kembali iman orang tersebut. Tuhan jaga kembali, pelihara kembali. Nah, inilah makna Immanuel yang kita harus sadari. Sebenarnya Tuhan sudah berbicara tema Immanuel ini di dalam perjanjian lama.
perjanjian baru sebagai penggenapan dari perjanjian lama. Paskah muncul tema Immanuel di dalam perjanjian lama. Natal muncul tema Immanuel di dalam perjanjian baru. Klop sudah utuh ya. Jadi bicara Paskah, bicara Natal, bicara Natal, bicara Paskah. Karena ini sebuah rangkaian yang harus kita pahami. Tidak berhenti ketika kita bicara Natal, maka kemewahan daripada lampu atau pohon terang, tapi sebenarnya dimulainya era di mana Kristus harus menebus. Bayangkan ya, ironis, kelahiran Kristus dipersiapkan untuk kematian Dia. Itu sangat-sangat menyedihkan sebenarnya ya. Jadi kita bicara kelahiran Kristus sebenarnya domba yang siap disembelih. Ini kan sesuatu yang, aduh, gimana ya? Makanya kita harus memaknai kelahiran Kristus itu dengan kaitannya bahwa kita sedang mempersiapkan kematian Kristus sebenarnya. Dia kan sedang datang ke dalam dunia untuk menjadi korban. Jadi kalau kita merayakan Natal dengan makna yang terlalu saya nggak bilang bahwa nggak boleh bersuka cita ya. Kesukacitaan kita akan menjadi holistik ketika kita mengkaitkan bahwa Kristus yang lahir ini sebagai domba yang nantinya akan dikorbankan. Maka kita akan coba merenungkannya dan merayakannya dengan cara yang berbeda, saya rasa. Ya, dengan kesadaran baru yang berbeda. Tesnya akan berbeda pastinya. Dibanding kita nggak pernah mengkaitkan bahwa kelahiran Kristus atau Natal, kita nggak pernah mengkaitkan dengan Paskah tadi ya, perjanjian lama. Kalau kita nggak pernah mengkaitkan ini, ya mungkin kita akan melihat hanya setengah atau separuh gitu ya. Hanya separuh saja mengenai kelahiran Kristus itu melihat dari sisi yang satu saja. Kalau kita balancing dalam perjanjian lama atau mengenai Paskah, tema Paskah kita kaitkan, kita akan mungkin merayakan dengan cara yang berbeda, merenungkannya dengan cara yang berbeda. Ketika menyalakan lilin pada sesi candlelight misalnya, kita akan merenungkan dengan cara yang berbeda. Bukan sepertinya ada satu glamor gitu ya, yang kelihatannya estetik, kelihatannya terang benderang gitu ya, dengan lampu-lampu dihiasi malam Natal, begitu bersukanya kita, penuh kehangatan, ketemu dengan sanak saudara, family, teman. Ini bukan nggak boleh, bukan ya. Boleh. Tapi kita akan memaknai yang berbeda ketika kita mengkaitkan hal itu dengan domba yang akan dipersembahkan buat menebus dosa kita. Ya. Nah, hal ini hal yang menarik yang saya dapati gitu ya ketika saya juga mempersiapkan kebenaran firman Tuhan ini di beberapa tempat untuk diminta sharing ya. Jadi saya pikir ini yang saya mendapat sebuah keutuhan di dalam pemahaman mengenai Immanuel ya. Immanuel ini. Saya berharap kita pagi hari ini juga menikmati kebenaran firman Tuhan dan kita juga udah masuk di dalam tema Natal atau menjelang perayaan Natal kita. Coba kita renungkan kembali, selalu kaitkan kelahiran Kristus sebagai domba yang akan dikorbankan. Kaitkan Natal dengan Paskah. Kita akan mendapat satu keindahan, keutuhan di dalam memahami dan merayakan Paskah ataupun Natal. Ya, kalau kita kaitkan ini, kita akan mendapat keutuhan dan keindahannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan menggenapi janji di dalam perjanjian lama, penyertaan Tuhan atas umat Israel, Tuhan nyatakan dalam perjanjian baru, lewat kehadiran Kristus yang disebut Immanuel, Allah menyertai, dan juga memelihara iman kami, bukan hanya melepaskan kami daripada yang jahat, daripada belenggu dosa, yang sehingga
kami dibiarkan begitu saja, tetapi tidak. Tetapi Engkau Allah yang bukan hanya mematahkan kuasa daripada dosa, sehingga Engkau menyebut, maut di manakah sengatmu? Dan Engkau juga memelihara iman kami, sehingga dalam kehidupan kami, Tuhan juga ada beserta dengan kami, untuk terus iman kami boleh yang lemah dikuatkan. Yang lemah, yang kami juga mungkin goyah, Tuhan Engkau boleh kembali hiburkan. Sehingga ada kekuatan baru yang di dalam kehidupan kami, yang menyimpang kembali kepada jalan-Mu Tuhan, sehingga tidak tersesat. Terima kasih Tuhan untuk Engkau sebagai Allah Immanuel dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama yang kudus kami berdoa. Amin.